pimpinan nggak takut. Tapi kalau dokter spesialis yang menangani ini meninggal itu yang saya takut. Karena nggak ada yang nanganin dia lagi. Siapa saya bersandar gitu? Lah ya itu benar loh. Makanya itu disinfektan. Pernah nggak apa Mas Tomo dalam proses pemakaman itu ini Pernah. lihat Kebetulan langsung ke ketua RW saya. Oke teman-teman, untuk seputar COVID, pastikan kalian selalu mendapatkan informasi dengan frekuensi yang sama di sini ya. Sebentar, ya ini for info and resource about COVID-19, visit the COVID-19 Information Center. Ya, masuk di sini. Nah teman nanti bisa lihat ya. Oke, banyak sekali dan ada Kementerian Kesehatan juga ya. Sip, lanjut. asik ini alhamdulillah. Ngeri-ngeri sedap juga ini airnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku di channel aku di Oke Entertainment ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kita langsung dadakan aja ya Mas ya. Ini kebetulan teman-teman ya, ini aku sama siapa namanya? Sama Mas Tomo. Kebetulan Mas Tomo ini adalah gugus tugas Satgas juga Mas ya, Satgas Covid ya. Di Kota Malang, di daerah mana? Sukun Mas ya? Ikut dalam Kelurahan Bandung Rejasari. Kecamatan Sukun, Kota Malang. Jadi kami memang ditugaskan untuk mengawal itu per April 2021 kemarin. Jadi dari tongkat kepengurusan dulu itu kan sudah purna, kami yang meneruskan itu. Tapi jujur mulai April sampai sekarang ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sih yang katanya varian-varian awal alfa itu kan nggak terlalu kayak sekarang. Sekarang ini penyebarannya justru lebih cepat gitu loh. Lebih cepat banget. Memang nyata Mas ya. Covid Delta itu nyata ya. Memang nyata. Ini kami juga tidak hanya karena kita bermasyarakat ya di sini ya. Warga kami dalam satu RT itu 150 kakak. Bayangkan. 150 kakak. Ini memang juga banyak sih. Sebenarnya kan berapa, tapi kita belum tahu kenapa kok sampai 150 kakak itu. Terus yang kedua, kita jangan sampai memunculkan klaster-klaster baru, karena di sini warganya kan perumahan. Perumahan itu kan sekarang jadi klaster. Klaster karena mobilitas warga itu kita nggak tahu. Jauh-jauh semua. Bekerja jauh-jauh, ada yang seminggu sekali pulang, ada yang 2 minggu, ada yang kadang-kadang 1 bulan pulang. Nah itu kita nggak tahu. Mereka terpapar atau enggak gitu nggak ya? tahu kita. Jadi selama ini yang terjadi per Juni sampai hari ini tanggal 15 Juli ini yang kita simpulkan itu klaster keluarga. Jadi orang gitu. Dari bapaknya yang kerja di luar kota ke sini itu kita nggak tahu, kena satu anggota keluarga kena semua. Terus ada yang kemarin kebetulan ada seorang bapak itu yang cuci darah, itu cepat langsung. Itu nyata beneran Mas ya? Iya. Jadi bukan minta maaf Mas, kan kalau semuanya di sosmed itu kan ada yang ini Dr. Louis Ewen kok ngobrol kalau pengen cepat sembuh dari corona ini ya sudah kalau gitu lepas maskernya, buang maskernya, makan yang enak, makan seafood, itu salah benernya? Atau gimana menurut Gini, karena memang ini kami juga belajar dari penyintas itu maksudnya kemarin sudah kena itu, ada teman saya juga kena. Itu yang diserang itu hidung. Jadi kadang-kadang ada pasien itu yang dites antibodi tidak apa-apa, tapi yang terserang itu hidung. Makanya swab itu kan swab yang antigen kan hidung salah satu atau kedua-duanya. Kalau yang PCR kan sampai di sini. Ya memang bersarangnya di situ. Banyak memang di setiap kita medsos ini kan kita juga banyak grup, banyak informasi, meskipun kebanyakan anggota grup itu juga bukan orang medis, tapi gayanya itu seperti orang medis ya. Itu kami maksudnya baik, tapi kami bingung. Ini ada resep A, resep B, resep C, kami juga bingung gitu. Jadi salah satunya itu pakai terapi ceret kan dikasih air hangat panas sampai mendidih, terus kasih minyak kayu putih, itu uapnya bisa masuk ke hidung. Apa kayak nebula gitu Mas? Kayak nebula. Jadi gitu. Yang memang bersarang di sekitar hidung itu yang pertama itu. Jadi memang kenapa kita harus bermasker seperti ini Mas? Fungsinya ini Mas. Iya, jadi bukan nular di lewat anggota tubuh atau badan apa mata tuh enggak, justru ke hidung. Itu pun saya nggak mengarang, tapi memang beberapa sumber. Karena Satgas kami kan juga berkolaborasi antara kelurahan dengan Puskesmas Janti Malang. Nah, kita sudah sinergi, tapi memang kenyataan begini, apalagi di kota kami saat ini kan zona hitam. Malang ini zona hitam. Kewalahan. Nah,
Terus yang terjadi itu banyak yang meninggal di rumah karena memang isoman. Meninggal di rumah. Mohon maaf Pak, apa namanya di tempatnya Mas apa namanya? Mas Tomo ini ada juga seperti di warganya. Ada, kebetulan kalau di RW kami enggak ada, tapi di RW lain itu ada dalam satu keluarga. Jadi kemarin memang ada voice note dari pegawai dari puskesmas itu. Iya. Jadi ada yang satu keluarga kena, kebetulan bapaknya itu juga usia sepuh, yang rentan itu ya. Iya. Akhirnya bapak itu ikut ke puskesmas Janti, di swab negatif memang, keluarganya positif. Pulang, 2 hari meninggal beliau di RW 6 di timur kami. Terus apa itu? Bingung, pihaknya RT juga bingung karena kebanyakan pemulasaran jenazah kan beda mas dengan kerabat-kerabat kita, kayak buyut kita dulu atau kakek kita dulu yang sudah sedo itu kan ada protokolnya sendiri ya. Ini bingung, beliaunya ini kena COVID apa tidak? Nah, beliaunya kena COVID apa enggak karena negatif. Tapi kok meninggal di rumah? Mau diisolasi di rumah sakit lapangan atau di safe house sudah penuh. Rumah sakit di Kota Malang sudah penuh semua. Mohon maaf, bener ini mas? Di Benar. Kota Malang penuh? Penuh. Mohon maaf ya mas ya. Jenengan ningali juga, jenengan lihat? Enggak, kalau itu enggak, karena di Satgas itu sudah ada petugas-petugas di sana. Saya hanya gugus di sekitar sini saja, karena sudah, ya tadi karena warga kami juga banyak. Jadi saya hanya cukup menangani di sini, kalau bila perlu mengantar ke puskesmas, kebetulan dekat dengan posisi kita ini. Tapi kan masuk ke dalam grup terus dikasih info bahwa ini sudah penuh, ini nggak bisa. Rumah sakit penuh, jadi selama ini kan sampai rumah sakit penyangga belum sempat ada rumah sakit penyangga. Akhirnya memang dari Pemkot Malang mungkin dibantu dari pihak Provinsi Jawa Timur itu bikin rumah sakit lapangan. Dulu awal-awal COVID atau awal-awal tahun itu enggak sebegitu banyak mas Rocky, jadi enggak terlalu banyak. Terus akhirnya karena ini yang varian Delta yang katanya cepat penyebarannya memang terjadi di Kota Malang ini. Jadi kayak tadi saya tunjukin itu ada 40 yang terkonfirmasi positif warga RW saya. Nah, enggak tahu itu update per tanggal berapa, kami juga lupa itu. Dan tiap hari pasti tambah. Tiap hari pasti tambah ya? Pasti tambah, karena itu tadi kita belum bisa memutus rantai. Justru nambah, ini kembali lagi ke bapak tadi yang di RW 6 itu. Karena itu rumah sakit penuh, RSU juga tidak bisa, beliaunya pulang. Meskipun waktu hasil swab antigen dari puskesmas itu negatif, ternyata meninggal. Bingung, pemulasaran bingung. Di model seperti biasanya pada umumnya seperti kayak kakek kita atau buyut kita yang sedo beberapa saat yang lalu itu mungkin langsung dibersihkan sama petugasnya atau tetangganya. Nah, kalau ini kan bingung, akhirnya sama pihak puskesmas udah dianggap COVID aja wis, bukan masalah menuduh, daripada nanti sok, daripada kita tuh sok ternyata kena nambah lagi nggak mutus. Nah, malah korbannya malah ini bertambah lagi. Iya. Terus lagi akhirnya gimana ya? Jenazah kan paling tidak itu selama ini kan maksimal 8 jam sejak beliaunya meninggal. Almarhum atau almarhumah meninggal maksimal 8 jam harus sudah dimakamkan. Yang terjadi di Malang itu sampai karena petugas dari RSU yang kena COVID itu nunggu antrian, kadang-kadang sampai 24 jam lebih mas baru bisa dimakamkan. Mohon maaf mas ya, yang mengenai pemakaman ini, mengenai 8 jam ini kan benar-benar sangat ini mas ya, sangat krusial sebenarnya. Kita ngobrolnya sangat benar-benar intim ini ngobrolnya. Kalau hal seperti ini, mohon maaf, apa bisa dipertanggungjawabkan? Maksudnya jenengan memang itu yang terjadi atau seperti itu mas? Ya memang gimana lagi? Kondisional seperti ini. Jadi karena protokol ya, mamanya Bapak A meninggal di rumah sakit RKZ gitu ya, atau Panti Nirmala, meninggal di situ. Nggak bisa langsung dari rumah sakit itu dimakamkan, tapi harus lewat RSU, Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang. Pencatatan mungkin maksudnya? Mungkin itu, terus petugas pemakamannya di sana. Karena kan informasinya ya dari beberapa anggota Satgas, kalau seseorang yang meninggal kena COVID itu, jadi setelah jenazah itu sudah di pemulasaran, di plastik, ditutup plastik, baru dipocong. Kalau Muslim dipocong, kalau mungkin yang Nasrani apa mungkin proses masing-masing ya, pakai jas apa. Setelah itu di plastik lagi mas. Di plastik, pocong, plastik lagi. Ya jenazah, pocong, plastik lagi. Tapi dimandiin nggak mas?
Sepertinya ya. Oh, dimandikan Sisihkan, dulu, ya. plastikin lagi. Plastikin lagi, masuk dalam peti dilaminating. Ya, akhirnya ya seperti itu. Oh, gitu ya. Kita bertahu bener, kita Iya. belum tahu bener Seperti ini. itu. Jadi makanya kadang-kadang kenapa petugas pemakaman itu kok aman dari sebuah ancaman kena iya, itu tertular, selain kita mendoakan supaya mereka itu bisa bekerja dengan maksimal. Betul. Tapi yang jelas dari pihak RSU-nya juga sudah melaksanakan seperti itu dari pengalaman yang terjadi beberapa bulan yang lalu deh gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu di plastik semua, pemakaman juga gitu protokol. Jalan yang mau dilewati semprot semua sama disinfektan atau alkohol itu. Iya. Lubang makam juga sudah dibersihkan disinfektan. Jenazah masuk peti terus disinfektan. Pernah nggak apa Mas Tomo dalam proses pemakaman itu Pernah lihat kebetulan langsung ketua RW saya yang barusan dilantik belum 1 bulan meninggal dan beliau rumahnya di dekat saya. 5M 5M ya. pakai masker, menjaga jarak, ya. mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Terus satunya apa ya? Lali. Loh, apa Mas? Aku sudah bilang 5M. Ya, nanti bisa di browsing. Oke. Oke Mas, thank you Mas ya. Oke, Sampai ketemu lagi. salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam sehat. Sukses ya.